Malam teman-teman ngerti saham semuanya, kita jumpa lagi bareng Mince Friska. Di edisi ini kayaknya pertama kali ya kita live setelah libur lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin nih sebelumnya ya buat semua teman-teman ngerti saham. Malam ini kita bakal live karena kita biar nemenin teman-teman biar gak galau nih ya, makanya malam ini kita pilih topik tentang psikologi trading ya bareng Tante Linda. Nanti pokoknya kita akan banyak kepoin ya tips-tips segala macemnya, apalagi di saat market yang lagi roller coaster seperti ini kayaknya pas banget kita ngobrol tentang psikologi trading sama ahlinya. Tante Linda udah join nih, udah say hey. Sebentar kita tulis dulu judulnya malam ini ya, belajar psikologi trading ya. Porto merah-merah kakak, iya sabar ya, biar nggak pada galau. Kita ngobrol-ngobrol santai aja makanya nih tentang psikologi ya, psikologi buat trader, buat investor ya, psikologi trading dan investing. Sebentar kita invite Tante Linda dulu. Oh, aduh sebentar kita pin dulu ya. Oke, Tante Linda. Kita tunggu dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Malam Tante Linda. Halo, halo Friska. Hai Tante, wah long time no see banget ini sumpah. Giliran ketemu virtual gini ya. Iya, Apa terakhir kabar ketemu Tante? masih Ara ya. Iya, Ketemu baik, masih baik, Ara. baik. Baik. Iya Iya, terakhir ketemu kayaknya 2019. betul, betul. Sebelum pandemi ya. Ya, sampai aku anak kedua aja ini baru ini lagi. Nah, Betul, teman-teman betul. teman-teman ini udah hadir di tengah-tengah kita. Aku sih manggilnya Tante Linda, teman-teman boleh panggil Bu Linda atau biar lebih mudah Kak Linda juga boleh, gak masalah. Biar lebih mudah ya. Iya dong. Biar lebih mudah. Ini beliau nih mak-mak trader nih ya, tapi sekarang runner nih. Ini yang paling bikin aku shock banget, itu yang dari awalnya mak-mak trader sekarang jadi double jadi runner juga. Menyusul Kak Niki Hoga nih. Nah, Tante Linda mungkin boleh sebentar Iya, menyapa teman-teman ngerti saham. Aduh, segera. iya. Halo teman-teman ngerti saham, salam kenal. Saya temannya Friska, Lindali, Mama Trader. Mama trader plus runner Iya, sekarang. iya, Nah, Tante Linda, malam ini kita ngobrol santai aja, nemenin iya, teman-teman yang kita tahu kayaknya lagi banyak yang galau banget ya. Tiap iya, hari itu ada aja tuh komen-komen pada galau semua. Jadi daripada iya. kebanyakan galau, mending kita belajar psikologi. Makanya kita pengen ngobrol sama Tante Linda yang aku tahu banget lah udah jauh lebih senior, dan kalau soal mental atau psikologi kayaknya udah lebih terlatih gitu dibandingkan yang masih junior-junior, apalagi yang angkatan corona nih, investor angkatan corona yang masih masih deg-deg mengalami kondisi market yang naik turun selama pandemi ini. Nah, mungkin di Iya. awal-awal sebelum nanti teman-teman nanti boleh bertanya apapun, tulis di kolom Q&A ya, sambil nunggu Mince ngobrol-ngobrol dulu nih sama Tante Linda. Teman-teman juga boleh sambil nulis pertanyaannya. Nah, mungkin di awal karena kita mau ngobrolin soal psikologi investing, psikologi trading, di awal mungkin aku mau nanya opininya Tante Linda dulu terkait mindset, karena aku pikir mindset itu yang paling krusial banget dalam Iya, hal investing maupun trading. Nah, menurut Tante Linda, mindset yang benar itu seperti apa sih untuk yang mau dia trader, mau long term investing, itu seperti apa ya? iya. Jadi ketika kita memilih menjadi trader ataupun investor, kuncinya itu adalah di sini dulu, gitu ya. Hmm. Jadi karena apa? Karena ini yang akan memerintah keseluruhan tubuh kita, gitu ya, keseluruhan Hmm. tingkah laku kita. Jadi mindsetnya itu adalah mindset bisnis, mindset bukan main-main, mindset untuk jangka panjang Iya. gitu. Analoginya kayak gini, kalau misalnya kayak ini, kalau teman-teman ngerti saham nih banyak yang masih
saya percaya banyak yang masih single ya. Saya pakai analogi PDKT deh. Kalau misalnya cowok PDKT gitu ya, atau kita gitu di PDKT-in, kalau kita mindsetnya untuk jangka panjang, kita kan pasti serius gitu ngejalaninnya, ya kan, mengenal yang deketin itu lebih dalam lagi gitu. Terus mikirnya panjang, ngomongnya ke depannya mau bagaimana gitu. Nah, di luar itu berarti si pendekat ini atau ketika kita pun tidak melakukan hal yang serius, berarti kita tuh cuma mau tahu aja atau mau coba-coba aja. Nah, mindset itu sih yang penting gitu ya. Jadi kalau kita pikirannya udah jangka panjang, kita mau manjang, berarti kita akan jadi lebih hati-hati satu dan lebih serius. Kalau itu sih menurut saya, Priska. Berarti intinya memang benar-benar harus kenal baik ya Tante Linda ya sebelum itu ya. Kalau dalam tanda kutip itu analoginya tadi itu. Nah, kalau boleh tahu dulu Tante Linda, mungkin ini OOT ya, out of topic. Awal masuk terjun pasar modal, kemudian memutuskan jadi emak-emak trader nih. Kan di sini banyak juga nih yang nonton tuh emak-emak itu dari tahun berapa itu Tante Linda? Saya mulai di 2009 akhir lah, mungkin Agustus atau September, kelihatannya begitu ya. Baru punya bayi kedua, umur 9 bulan. Jadi habis baby kedua itu baru masuk. Wah, itu berarti udah pasca krisis 2008 ya? Betul, marketnya lagi enak, sama kayak tahun lalu. Banyak diskon. Iya, bukan, saya pas enak gitu, beli apapun cuan gitu. Gitu ya. Nah, itu yang dirasakan banyak investor angkatan corona, Tante. Jadi beli apapun tahun lalu emang semua berasa modal itu memang manis sekali gitu, belum merasakan pahitnya, dan mungkin saat ini sedang diuji nih. Saat ini teman-teman sedang banyak diuji ya, itulah investor ya akhirnya merasakan ujian pasar modal. Nah, kemudian sebenarnya hal-hal apa aja sih Tante Linda yang perlu diperhatikan lah oleh investor-investor pemula nih ketika mereka mau memulai either itu trading maupun investing? Ya, yang pasti satu, sumber dananya jangan pakai uang panas, itu satu gitu. Terus money management, jadi penting banget ya, karena kalau udah kayak gini baru berasa nih, ya duitnya udah habis, kira-kira kan kayak gitu ya. Terus juga harus, kalau trader apalagi ya, kalau trader itu harus punya kemampuan untuk menganalisa, dan pakainya sih analisa teknikal, karena kan kita perlu tahu di mana area support, di mana area resisten, belinya di mana, jualnya di mana, resikonya gimana. Kan kalau trading kan kita cepet ya gitu, maksudnya lebih sering jual dan beli gitu. Dan yang paling penting sih tahan banting. Betul, mentalnya harus kuat, karena harga kan kayak orang pacaran kan nggak indah melulu, ntar kan ada ngambek-ngambeknya. Nah itu gimana kalau kita mau jangka panjang, kan kita harus bisa melewati nih, pas ngambek gue harus gimana ya, kan kira-kira kayak gitu. Nah, itu sih kayaknya yang diperlukan gitu. Oke. Jadi ya memang banyak hal, terutama tadi aku highlight ya money management juga perlu ya, apalagi di sini kita mau belajar soal mental. Ini yang susah gampang sih menurutku ya, mental psikologi itu kan nggak ada teori yang benar-benar bisa 100% akurat kayak gitu mengajarkan. Ini kecuali kita sendiri yang praktik terus merasakan ya Tante Linda ya. Nah, betul. Tapi buat teman-teman pemula di sini nih, bagaimana ya? Maksudnya gimana sih sikap kita seharusnya menghadapi market yang roller coaster kayak sekarang, ataupun ke depan juga pastinya akan selalu ada nih roller coaster itu. Aku yakin akan selalu ada, nggak mungkin akan jalan mulus naik-naik terus kan, nggak mungkin. Bagaimana sebaiknya bijaknya kita bersikap, Tante Linda? Apalagi pemula nih di sini teman-teman. Iya,
saya paham banget ya sebagai pemula karena saya dulu kan pernah pemula dan pernah kena roller coaster. Iya. Dulu waktu pertama kali kena kaget karena kok dari enak cari duit ini kok kayak neraka gitu ya. Kenapa merah mulu? Seperti baju saya. Aduh, Warnanya merah gitu. bajunya merah. Buka porto merah. Kepala pusing, tutup gitu kan. Dari yang pusing sampai panas, bener-bener panas kepalanya, bener-bener fisiknya tuh panas. Waktu itu olahraganya renang, jadi banyak kan berenang, rendem kepala di kolam berenang. Tapi terus dilihat-lihat setiap tahun kayaknya selalu ada loh kondisi kayak gini gitu. Jadi roller coaster kayaknya itu memang bagian dari bisnis ini, memang bagian dari perjalanan harga ini. Jadi akhirnya setelah saya menyadari itu, saya mulai mempelajari, gimana sih tanda-tandanya si market ini menuju turunan gitu kan, roller coaster turunan, nanti naik lagi. Saya mulai mempelajari si Mr. Market ini, si pasar ini, dan saya mau menjadi be a humble student. Jadi menjadi anak murid yang nggak sombong gitu. Bukan saya mau beat the market, no. Gitu, karena dia selalu benar dan saya yang harus mengerti si market ini. Jadi setelah itu kalau ada kejadian kayak gini ya rasanya sebaiknya teman-teman tetap tenang aja gitu, karena dulu kejadian terus balik lagi. Yang paling parah tahun kemarin kan parah banget kan. Akhirnya balik lagi. Jadi tenang aja teman-teman. Gitu sih. Teman-teman, tipsnya ternyata tenang aja teman-teman ya. Karena memang market akan selalu roller coaster. Jadi nggak cuma sekarang ya, tahun-tahun sebelumnya pun banyaklah di tahun 2013, 2015, berapa lagi ya waktu itu aku masih inget. Terus 2017 kalau nggak salah selalu ada roller coaster seperti ini, dan endingnya pasti akan kembali recovery lah ya, walaupun nggak instan pastinya ya Tante Linda ya, semua bertahap ada prosesnya. Nah kemudian karena kita lebih aku pun dulu juga memulai memang dari trading ya, sekarang udah jarang karena kondisi waktu ya udah nggak memungkinkan. Nah Kak, boleh berbagi tips nggak Tante Linda untuk belajar analisa teknikal yang baik itu seperti apa sih? Kalau aku dulu sih sumbernya ya paling baca buku terus sambil praktik. Nah kalau dari Tante Linda sendiri gimana nih petuah buat teman-teman di sini yang mau belajar analisa teknikal? Iya, analisa teknikal itu kan gede banget. Jadi setelah saya belajar untuk sertifikasi CFTE, itu baru tahu, wah ini TA tuh gede banget gitu ya, luas gitu. Jadi kalau mau nyombong gitu, gue udah bisa gini, tunggu dulu deh, itu pelajarin deh. Itu ya kita cuma tahu seetik gitu kan. TA tuh luas gitu. Jadi kalau kata saya belajar kayak bangun pondasi gitu, belajar dasarnya yang paling penting dulu aja, kuatin dasarnya, terus nanti nggak usah ngoyo yang keren-keren gitu, yang ilmunya rumit-rumit. Sebenarnya ketika belajar yang dasar, yang simple aja, paham gitu ya, katam gitu luar dalam, walaupun simple, tapi itu bisa bikin kita survive. Nah, dulu kayaknya zamannya belum Google-Googlean deh. Kalau saya ya, ada sih, tapi nggak sebanjir sekarang. Iya benar. Dulu kayaknya mau ketemu nanya sama guru tuh mesti nunggu ada gathering gitu kan, nggak ada kayak IG live kayak gini. Jadi banyak kan baca buku, terus rajin ikut kayak gathering offline dulu ya. Tapi yang penting ya latihan gitu, setiap malam ngeliatin, belajar, terus salahnya di mana, ya kayak gitu.
Itu Ya. sih Friska kalau saya dulu. Intinya pasti mengkombinasikan antara belajar dan praktik. Ya biasanya orang kan Iya, baca, kebanyakan baca, tapi endingnya nggak apa ya, nggak kelakon, nggak ada aksinya gitu, nggak dipraktekin, sama aja jadinya zong. Nah teman-teman, aku belum infoin ya, Tante Linda ini ya, aku kagumnya adalah satu-satunya wanita di Indonesia yang punya Certified Technical Analysis. Jadi kalau soal teknikal, aduh pokoknya kita kita banyak belajar deh sama Tante Linda lewat buku-bukunya juga banyak ya Tante ya, nggak, walaupun nggak bisa jumpa in person, teman-teman bisa baca dari buku-bukunya tentang teknikal segala macem. Satu-satunya loh di Indonesia teman-teman, emak-emak lagi, mama berapa, dua, dua ya Tante ya, dua. dua cukup. Iya. Nah ngomongin emak-emak, berarti sebenarnya yang namanya cewek, terlepas dia udah punya anak atau belum, sebenarnya bisa bisa nggak sih jadi trader gitu dengan segala keterbatasan waktu segala macemnya. Dari pengalaman Tante Linda sendiri gimana tuh Tante? Bisa banget, bisa banget. Kita kan wanita terbiasa untuk multitasking ya, Ya. Friska. Uh, Sembari masak, gendong anak. uh, Udah jadi trader, masak, gendong anak, lihat harga. Tiga tuh. Itu bisa. Kita diciptakan memang untuk multitasking gitu. Jadi pasti bisa. Dan keuntungannya, kita ini kan perempuan, memang didesain untuk nantinya ngurus anak. Kan kalau ngurus anak, kita kan harus perhatian ya. Kayak Friska punya anak bayi, dia baru ngek, kita tahu pupuk, lapar gitu kan. Kita punya insting itu gitu. Nah, waktu kita coba untuk belajar mengerti market, insting itu tuh bisa kita pakai juga. Jadi kita kayak lebih apa ya, natural lah untuk bisa merasakan itu. Itu satu hal. Dan yang kedua, karena multitasking itu, kita tuh bisa lah nyari-nyari waktu, bagi-bagi waktu buat buat belajar, buat tetap jadi emak-emak pasti prioritasnya ya. yeah. Itu pasti dah, prioritas kita kan sebutannya emak trader, bukan trader emak gitu kan. Yeah. Jadi emak dulu, habis tugas emak kelar baru jadi trader gitu. Jadi kalau kata saya itu bisa banget. Cuman memang kudu pinter-pinter bagi waktu supaya apa ya, nggak berantakan prioritasnya. Oke, Bisa jadi banget pasti. sebenarnya bisa banget, iya bisa banget karena memang udah ada contohnya nih, role modelnya udah ada. Kalau boleh tahu, kalau Tante Linda sendiri manajemen waktunya biasanya kalau untuk belajar, maksudnya analisa sahamnya gitu, lebih prefer malam hari kah, nunggu anak-anak tidur, atau pas pagi sebelum mereka bangun, atau kapan biasanya nih, biar biar mama di sini pada oh boleh juga nih Kebayang. kayak gitu. Iya. Dulu ya waktu masih punya bayi, kan kalau bayi kan repot ya, kita kayaknya waktu lebih banyak untuk dia gitu. Jadi nunggu semua udah selesai, kadang-kadang aduh kok nggak tidur-tidur ya, ini kan kita kepengen buka laptop gitu ya. Jadi harus nunggu anak tidur baru bisa buka buka grafik itu, baru belajar grafik. Teman-teman, saya cuma mau bilang saya tuh gaptek. Jadi waktu baru mulai trading, saking udah lamanya enggak update gitu, mau buka laptop bingung. Itu gimana ya? Windows segala macam itu udah ketinggalan. Maksudnya saya ketinggalan update diri gitu. Terus buka grafik, palanya mumet. Jadi mau mencoba lihat buka aja udah susah buat saya. Tapi ya saya cuma mau bilang, kalau kita mau sih pasti bisa aja gitu sih. Itu biasanya malam, Friska, kayak anak-anak udah tidur, rumah udah sepi, biasanya malam dulu sampai jam dia lewat jam 12. Wah. Oh, iya, tapi akhirnya lama-kelamaan kayaknya badannya hancur. Oke, kayaknya memang me time-nya cewek tuh emang malam deh ya, di saat rumah udah Betul, hening, semua udah betul. tidur, itu emang me Iya, time kita banget sih. Aku pun betul. ngerasain
baru bisa leluasa ngapa-ngapain tuh bener-bener Iya, malam hari. Itu kayak iya. wow, ini my time banget ini. Iya, Nah, begitu juga yang di sini para mama ataupun cewek-cewek lah yang ini udah berkeluarga, kayaknya memang malam itu pilihan yang paling tepat kalau teman-teman mau menganalisa betul. saham, mau trading ya, atau sejenisnya lah kayak gitu. Nah, kemudian kita ngobrolin soal mental atau psikologi sendiri nih Tante. Tante Linda kan udah lebih dari bisa dibilang lebih dari 10 tahun lah di market, Iya. udah mulai paham, punya insting tentang Mr. Market segala macem. Itu dari pengalaman gimana itu Tante mengatur atau menata mentalnya sampai sekarang bisa seperti ini gitu. Kan pasti awalnya juga sama seperti saya ataupun teman-teman yang lain, di awal-awal pasti panikan segala macem. Nah, Pasti. sampai bisa ke tahap yang sekarang, boleh dong cerita panjang juga nggak apa-apa Tante Linda. Iya. Psikologinya harus gimana gitu. Ya, psikologi kan pasti kan kita gini, melatih mental itu kayak latihan buat maraton. Jadi bertahap, bertahap gitu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu, tambah lama tambah banyak kan. Jadi waktu pertama-tama saya ya kaget juga. Jadi kalau sekarang teman-teman kaget, teman-teman ada yang uh, ya mungkin nggak tahan lihat begitu buka candle IHSG jebret gitu kan, gede dek gitu kan langsung. Saya sih pikir itu wajar ya. Maksudnya takut kayak gitu. Uh, Intinya saya belajar untuk mengerti, mengenal lebih dalam diri saya sendiri. Jadi kita kan masing-masing pribadinya beda-beda ya, Rizka ya. Ada yang mungkin uh, agresif, ada yang bawaannya memang kalem, ada yang bawaannya sebodoh amat, mau IHSG merah kayak hijau kayak dia asik aja gitu. Nah, kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Jadi market itu sejak saya mulai kenalan lah sama saham ini, saya tuh jadi lebih mengenal diri sendiri. Saya pikir dulu saya orangnya mah enggak greedy lah. Begitu kenalan sama market, apaan enggak greedy? Greedy juga gua gitu. Kalau misalnya ngelihat cuan segimana atau itu greedy-nya muncul. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menerima bahwa oh, ternyata diri saya tuh seperti ini. Kelemahan-kelemahan saya adalah saya jujur meneliti diri, menganalisa diri sendiri. Kelemahan saya adalah ini gitu. Setelah itu coba untuk menganalisa si market gitu. Market itu begini, 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 gini. Nah, kalau market lagi kayak gini, sedangkan sayanya misalnya sensitif kayak gini, terus saya mesti gimana? Jadi saya nganalisa. Kalau dulu harga lagi terjun, nggak kuat ngelihat turun dalam kayak gitu, ini deg-degan, saya tutup. Jadi saya mencoba menganalisa, saya tutup laptop, udah kedua kali, terus kan berlanjut kan begitu lagi tahun depannya, terus coba tetap untuk ngeliat gitu, terus belajarlah dari teman-teman yang di sekeliling kan suka cerita-cerita, kok dia bisa tahu ya market mau turun, terus dia melakukan hal ini. Nah, saya suka ingetin, oke, tahun depan nih kalau market lagi turun kayak gini, saya akan begini. Jadi saya selalu menyerap gitu di sekeliling, mereka gimana sih? Dan saya coba belajar. Nah, untuk bangun mentalnya sendiri, yaitu dia perlu apa ya? Apalagi trader ya, perlu kewarasan yang luar biasa. Iya, Friska, perlu waras. Kadang ya kita beli, terus turun, ih kurang ajar, gue beli dia turun, gue jual dia naik, itu kan bisa bikin kesal sendiri kan, bisa ngomel-ngomel, bukannya saya nggak pernah ngomel lah, atau enggak kurang ngajar dari yang dulu tutup laptop gitu, bisa yang cut loss nangis, cut loss, wah ceritanya panjang dari yang nangis terus mulai biasa, mulai ya udah gitu. Jadi saya rasa
melatih mentalnya kita harus tahu diri kita sendiri. Kita tahu karakter kita apa, kita tahu kelemahan kita gimana, kita tahu diri kita ini kita harus melindungi ini. Kenapa? Kalau trader kan modalnya ini dia. Sebenarnya bukan cuma analisa yang penting, tapi psikologi yang penting. Ketika ininya tenang, ininya bisa objektif. Tapi ketika ininya nggak tenang, ini tuh jadi subjektif. Kita nggak bisa ngelihat wajar gitu. Jadi saya rasa setelah udah lewat gitu, mental itu justru yang paling penting gitu. Harus apa ya? Ya tahan banting gitu sih. Cerita saya panjang banget nih ceritanya nih. Gak apa-apa, seneng tahu kalau dengerin cerita pengalaman senior tuh aku sambil empati jadi kebayang kayak gitu loh. Jadi ikut bayangin mentalnya itu teman-teman tadi kuncinya ya. Yang penting tenang dulu ya, baru nanti bisa objektif gitu pikirannya, bisa mengikuti lah, jangan sampai ya memang wajar mungkin ya awal-awal panikan. Aku pun dulu juga sama sih awal-awal panikan. Jumpain minus sekian belas persen, apalagi sampai puluh persen, itu gimana nggak shock ya? Sebagai pemula itu sebenarnya lumrah aja ya Tante Linda ya di awal masalah. Tapi ya nggak boleh dibiarin terus menerus ya, nanti takutnya akan jadi habit ya, nantinya takutnya nggak survive kayak gitu. Karena yang kita tahu nih Tante Linda, banyakkan mungkin ya, maksudnya banyak mungkin teman-teman di sini mereka rugi walaupun masih floating loss, mereka kadang mungkin udah ada pikiran, aduh udah berhenti segala macamnya gitu. Jadi aku sering nyebutnya itu pensiun dini gitu. Pensiun dini dari saham gitu, baru mungkin mulai beberapa bulan atau mungkin baru setahun ketika dihadapkan, diuji dengan market yang lagi roller coaster, timbul lah itu pikiran karena panik, jadi mungkin mau mundur lah atau segala macamnya. Nah, itu juga nih kalau kita lihat fenomena ke belakang, fenomena belakangan ini nih yang FOMO lah kita nyebutnya ya, FOMO, investor banyak ikut-ikutan segala macamnya. Itu menanggapinya gimana Tante Linda? Buat teman-teman yang mungkin di sini masih punya habit FOMO dalam investasi mereka nih, takutnya jadi bad habit soalnya. Iya, pertama kita nggak bisa hindarin ya, itu kan memang ada faktor eksternal ya kan. Tapi kita bisa mengatur diri kita, itu sih. Ini internalnya. Kuncinya lagi tenang dulu gitu. Mereka lagi FOMOin apa sih gitu ya kan. Terus apa yang di-FOMOin, biasanya saya cek di grafik. Oke, mereka FOMOin ini, lalu langsung lihat gitu. Oke, yang dia ngomongin ini kira-kira upside-nya, potensinya kira-kira diukur, kira-kira masih seberapa sih? Lalu ukur resikonya seberapa. Kalau memang misalnya mau ikut-ikutan misalnya gitu, panasan gitu, nggak bisa nih, gue juga harus punya nih gitu. Oke, ya udahlah, sedikit aja atau atur aja sesuai money management. Kalau misalnya sampai ketabok gitu ya, istilahnya kan nggak sampai terkapar, kira-kira gitu. Jadi saya balik ke grafik lagi, ngelihat lagi gitu sih. Oke, jadi intinya tenang. Intinya tenang, dan kita cross check lagi. Betul. Gitu ya, nggak asal nelan mentah-mentah. Nah, ini satu pertanyaan terakhir dari aku nih Tante Linda terkait greedy. Nah, ini yang susah-susah gampang ya. Maksudnya aku pun mengalami, sebagai dulu waktu awal-awal tuh rasanya pingin dapet cuan instan, atau mungkin dalam tanda kutip pingin cepet-cepet cuan lah, dalam lihat kanan kiri rumput tetangga kok pada cuan gede-gede gitu segala macem. Nah, gimana tuh mengatur psikologi greedy kita ya? Maksudnya ada sifat greedy dalam diri trader maupun investor itu biar smooth gitu jalannya selama kita berinvestasi. Karena jujur, ya itu kalau greedy tuh serba ingin cepet cuan aja bawaannya. Iya, greedy itu memang udah ada ya di dalam diri manusia lah ya, itu memang udah ada, cuman kita bagaimana ngaturnya ya kan. Kalau saya cuman satu kata aja, itu bersyukur. Jadi gini,
kadang kalau kita greedy, karena kita melihat, kita punya pembanding. Kita punya pembanding kayak tadi, rumput tetangga selalu lebih hijau. Atau ya namanya kalau di grup teriak-teriak cuan gitu kan. Wah, padahal kita lagi merana gitu, ya ampun cuan tuh kayak apa ya, kok kayak gue udah lama sih nggak ngerasain kan, kira-kira gitu. Kayak jadi panas kan, aduh kapan sih, jadi nggak sabar gitu. Nah sebenarnya penangkal greedy itu cuma satu, kita harus bisa bersyukur. Maksudnya gini, ya udah bersyukur aja kalau misalnya apa, teman-teman saya udah cuan. Mungkin kalau kita lebih berbesar hati, kita tanya gimana sih caranya kok kamu bisa cuan di saham ini, atau kita yang coba review, atau mungkin emang belum jadwalnya kita aja, kan biasa sektor ganti-gantian kan. Nah itu bersyukur, jadi tetap positif gitu. Ketika melihat apa, hijau tambah tebel. Nah biasanya tuh itu greedy tambah kencang. Paling kalau kayak gitu ya udah ya. Nah ini trader ya udah lah ya, amanin dulu setengah deh. Jadi kalau misalnya nanti besok dia naik, saya masih punya setengah. Besok dia turun, untung udah dijual setengah, kira-kira gitu. Jadi apa ya, kalau untuk nangkal greedy, kita untung masih cuan. Masih cuan lebih gampang ngomong. Tapi kalau paling susah itu justru ketika kita lagi nggak untung. Orang lain teriak untung. Itu berat. Itu yang berat. Bagaimana kita tetap boro-boro mau greedy, lah gue lagi terkapar begini, itu yang lebih berat. Itu yang bikin harus menjaga ini semangat di dalam diri, bahwa cek, saya pegang sahamnya yang bener kok. Misalnya ya kayak kemarin ada di IG-nya Ngerti Saham, BRI, Unilever atau apa kan, portonya merah. Saya bilang, oh kalau kayak gitu sih masih tetap bisa tidur nyenyak. Kenapa? Sahamnya bagus, ya kan? Jadi biar kata mau merah-merah juga nggak apa-apa lah gitu. Jadi tetap tenang bahwa nanti satu saat giliran saya pun datang gitu. Jadi ini ngejaga semangat sama ngejaga positif itu PR banget sih. Susah. Itu kayak butuh apa ya? Kayak kemarin saya maraton itu udah nggak sanggup. Saya bilang, saya ngomongnya gini, aduh masih 20 kiloan lagi. Tapi terus ada yang ngomong, enggak, sisa 20 lagi. Oh, kan mindsetnya beda. Masih sama sisa gitu. Jadi, oh iya. Aduh, saya udah nggak kuat. Bisa, pasti bisa. Jadi kayak sebenarnya yang perlu itu semangat sih. Itu nggak bisa dibeli, Friska. Semangat ini untuk kita bisa ngejalanin, untuk bisa kita survive di pasar modal itu memang harus semangat. Bener. Iya. Aku merasakan sendiri. Satu lagi dari aku. Nih aku kalau udah ngobrol pengennya nanya mulu. Sabar teman-teman ya. Nanti pertanyaannya aku buka satu-satu. Trading plan nih terkait ini aku baru kepikiran. Maksudnya kan aku pun dulu punya trading plan. Nah, cuma aku penasaran selama bertahun-tahun ini Tante Linda punya target return berapa sih per tahunnya? Apakah termasuk yang agresif atau konservatif? Nih jujur aku penasaran nih. Aduh, saya tuh kalau ditanyain persen gitu ya kagak. Saya nggak punya target yang harus dulu punya begitu. Tapi trading saya jadi ngaco. Jadi kayak taksi kejar setoran, serabutan karena punya. Nah itu saya mengenal diri saya, Friska. Jadi saya kalau soal yang kayak trading dikasih target berantakan. Jadi saya akhirnya begini, yang penting ujungnya cuan. Itu saya. Jadi bukan yang agresif, udah pasti bukan. Saya bukan yang tipe agresif. Dikasih target malah berantakan. Jadi akhirnya saya yang tipe yang penting cuan lah gitu. Yang penting
kalau di total setahun ujung-ujungnya cuan. Buat saya itu udah cukup. Oke. Gitu Oke, sih. oke. Nah, YPC yang penting cuan. Iya, 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 iya. Oke, nah ini bisa bisa jadi apa namanya, bisa kita ambil listnya juga nih teman-teman ya. Jadi nggak usah yang terlalu ngoyo, maksudnya mungkin terlalu idealis bikin target return setahun harus sekian persen gitu, nanti bener ya tahunnya kayak taksi dikejar setoran harian gitu, harus setor berapa. Ya, ya boleh juga nih mindset yang sederhana, tapi ya bener juga sih gitu. Yang penting ujung-ujungnya yearly ketika kita hitung total modal sama kita punya Ya. untung, yang penting untung gitu, ujung-ujungnya cuan. Oke lah, siap-siap. Nah, ini kita mulai nyicil jawab pertanyaan, udah banyak banget. Sebentar ya, Tante, aku coba pilihin kurasi satu-satu, karena banyak yang pertanyaannya mirip-mirip. Nah, Siap, ini siap, siap. ada pertanyaan. Kak, apakah dengan modal kecil kita bisa gunakan trading untuk trading ya? Mungkin lebih ke tips trading dengan modal kecil kali ya. Bisa sih, ya pilih sahamnya yang sesuai dengan modal gitu. Jadi mungkin apa ya second liner. Tapi kalau pemula saya nggak anjurkan third liner ya. Ya second liner aja. Apalagi kalau kayak gini lagi marketnya roller coaster, nanti ikut yang third liner kena suspend masuk UGD loh kayak saya. Udah gitu habis kena suspennya nggak cuma sehari 2 hari, Nah, tapi berapa lama kita nggak tahu. nah, betul. Jadi ya udah kalau saya aliran yang aman-aman aja gitu. Oke ya, aman-aman aja, tetap bisa trading dan tetap bisa cuan. Ya, Wah, itu luar biasa Tante Linda, itu yang semua inginkan sepertinya. Semua orang menginginkan seperti itu. Oke, next question nih, bagus pertanyaannya. Cut loss paling banyak berapa pas jadi pemula, Kak? Nah, ini sharing pengalaman, mungkin pernah cut loss oke. paling banyak berapa nih? Pemula saya cut loss pertama kali cut loss itu 9 juta. Lupa sahamnya apa, pokoknya kan ikut workshop gitu terus diajarin pentingnya cut loss. Oh, baru ngerti tuh. Oh, gitu. Nah, cut loss pertama saya 9 juta. Terus dibilang gila. Maksudnya kenapa cut loss kayak begitu? Ya, saya bilang kan udah diajarin. Ya udah kalau udah diajarin ya ya saya coba jalanin gitu. Dan ternyata cut loss itu adalah untuk trader ya. Cut loss itu adalah salah satu kemampuan kita dalam trading, karena cut loss itu kan untuk melindungi modal, ya kan? Sama lah kayak dagang. Dulu saya nih pedagang buah, jadi kalau buah itu kan buah itu kan ada busuknya ya, Fris ya. Iya. Jadi kita berpacu dengan waktu. Jadi ketika kita lihat buahnya ini udah mau busuk, daripada busuk semua, mendingan udah ada tanda-tanda, langsung kita jual lebih murah supaya masih ada modal yang diselamatkan. Jadi saya pakai mindset itu ketika trading gitu. Itu sih cara mindsetnya gitu, Friska. Wah, ini mindsetnya boleh juga nih teman-teman diadopsi ya, bisa dipraktikkan juga. Nah, kalau boleh tahu Tante Linda selama ini, selama trading ya, pernah punya ini nggak sih, apa, batasan cut loss lah kalau orang bilang ya istilahnya, gitu, ada nggak Tante Linda? Saya batasannya pakai rupiah sih biasanya. Jadi 10 juta kalau saya gitu. Kayak kemarin dulu kan 9. Sekarang kalau udah 10 kayak udah, wah ini harus, ini nih. Kalau 10 berarti kan kita kudu cari 10. 10, hilang 10, cari 10 untuk BEP. Tambah 10 lagi baru bisa dapat 100% gitu kan. Jadi saya patokannya gampangnya sih. Oke, gitu sih. Lebih ke nggak pakai persentase berarti ya? Overall biasanya ngeliatnya rupiah sih. Oke.
Iya sih, kalau emang harus cut loss mikirnya berarti harus 2 kali balikin itu ya, senilai senilai hilangnya kalau mau BEP. Iya, iya, gitu. Oke, next ini ada yang bertanya, waktu yang tepat untuk beli saham nggak sih sekarang ini dengan pasar yang nggak stabil saat ini? Nah, roller coaster nih maksudnya. Atau Saya, apakah cocok untuk maksudnya trading juga kah di saat market seperti ini? oke. Eh, Kalau trading, kita bicara beda ya. Kalau trading, saya suka bilang gini, trading itu nggak selalu buy, sell. Tapi ketika wait, menunggu, itu juga bagian aktivitas dari trading. Kan Oh. ketika kita menunggu, kita kan melihat nih, kayak orang mau nyebrang. Kalau memang masih turunan masih banyak mobil kenceng turun, kita mau nyebrangan, kita resiko ketabrak lebih gede. Jadi saya lebih baik nunggu sampai sepi baru nyebrang. Nah, biasa kalau trading begitu. Jadi kalau lagi memang nggak memungkinkan, sulit banget kayaknya dapet cuan, ngapain dipaksa. Kalau saya tipenya begitu. Tapi kalau misalnya investasi, meminjam, istilah kakak pembina ISP, investasi itu ketika punya duit. Jadi mau market turun kayak, mau market gimana kayak, kalau memang misalnya dananya sudah ada untuk alokasi investasi, ya beliin aja. Kalau saya mikirnya gitu, Rizka. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga, masih nyambung lagi. Sebentar, lo kok nggak bisa di-share pertanyaannya? Oke, nggak bisa di-share, aku bacain aja deh nih. Tante Linda sharing tentang money management dong, berapa porsi untuk trading dan investing? Oke, patokan itu sih, kalau saya ya pakai patokan saya, trading kita gini, kita ibarat punya anak. Kalau misalnya punya anak 2, kita ngawasinnya lebih gampang daripada kita punya anak 5. Tapi kalau misalnya kita perkasa nih ya, si Friska misalnya sekarang ibu baru, anaknya masih pitik-pitik gitu ya, kapasitas dia 2, tapi begitu anaknya tambah gede, kan naluri keibuannya kan bertambah dong gitu. Nah, mau bertambah banyak pun rasanya udah bisa nih gitu. Jadi kalau mula-mula mungkin teman-teman untuk trading ya jangan terlalu banyak memelihara saham lagi. Kayak anak, jadi memelihara saham, mengawasi gitu. Iya. Jadi Memantau ya, mengontrol. memantau gitu. Jadi kalau misalnya udah nanti udah lebih tenang, udah lebih ini, mau ditambahin jumlahnya, rasanya nggak apa-apa. Saya itu sih gradually. Dulu berapa, sekarang bisa nambah, kira-kira begitu. Karena udah inget nih, misalnya si ini begini, si ini begini, si ini gini. Jadi di sininya udah tahu kelakuan masing-masingnya kayak gimana, dia lagi di mana, dia lagi kenapa gitu. Itu sih jawabannya. Kalau Tante Linda pribadi ada prosentasenya nggak Tante? Maksudnya yang buat untuk long term investing sama trading gitu, alokasi budgetnya lebih banyakkan trading nih kayaknya ya? Sama Friska. Oh, oke. Posisi saat ini sama. Oh, oke, masih Sama. sama. Iya, sama gitu. Tapi kalau kayak kemarin itu waktu lagi tahun 2020 ya, mulai bulan Oktober, nah itu banyak di trading gitu. Tapi Ya, at the end udah ngumpul-ngumpul sama. Oke, siap-siap. Nah, ini ada yang nanya, mana nih? Referensi belajarnya Tante Linda buku apa aja? Karena inspiratif banget nih sampai Certified Technical Analysis. Iya nih, dulu belajar buku apa aja? Karena aku tahu CTA ini sertifikatnya tuh internasional, nggak nasional. Jadi belajarnya gimana itu? Pasti kayaknya standar internasional jauh lebih, bayangannya jauh lebih susah.
Iya, bukunya saya waktu zaman belum CFTI, segala buku apapun yang ada di toko buku gitu ya, saya baca buku saham-saham itu. Uh, buku Edian Toong boleh, karena Edian Toong itu kan tebel ya, Mega Iya, Profit tebel itu banget. cukup lengkap. Cuma itu lengkap dah. Kamu mau baca tentang apa-apa di situ ada. Saya rasa untuk pemula cukup, tapi nggak perlu belajar sampai habis dulu setebal ini baru mulai gitu, nggak sembari-sembari gitu ya. Itu saya pakai Edianto Ong. Terus untuk si FTI saya pakai yang John Murphy gitu. Oh, Morphy. Gitu, John Murphy. Jadi itu buat si FTI sih memang apa ya, dari emak-emak gitu kan, terus mau nyoba belajar pakai bahasa Inggris lagi, aduh, Aduh, udah maksudnya teknikal terus bahasa Inggris itu Inggris, gimana ya? Google Translate, jadi ini buku, ini Google Translate, itu bukan bahasa film Iya. kita masih ngerti ya, ini apaan sih, ini kayaknya susah, tapi justru ketika belajarnya sabar gitu untuk ngebacain itu lebih apa ya, rasa keingintahuan saya untuk mengerti itu terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita kan orang ngomong ini begini gini gini, saya sampai pada satu titik, ya kenapa? Jadi saya tuh kebanyakan nanyanya gitu, kebanyakan mau tahu di balik itunya gitu. Nah itu akhirnya saya harus memenuhi rasa keinginan tahu saya dengan cara membaca buku aslinya. Referensinya dari mana? Saya baca aslinya. Walaupun itu struggle ya bacanya, tapi saya puas. Penuh perjuangan banget itu. Betul. Dibawa tidur, dibawa kemanapun, dibawa-bawa tuh buku. Patah udah, Friska. Keren sih, tapi keren. Kalau boleh tahu tuh tahun berapa ya Tante Linda waktu certified technical analysis tuh? Waktu udah jadi mak-mak kan itu ya? Udah. Itu sebelum buku ini. Oh, ini ya. Jadi, tunggu. 2017 ya. Wow. Jadi 2017 saya lulus, 2018 buku ini. Saya mulai sertifikasi 2016 karena kan ada 2 tahap. Wow. 2 ujian itu. Ya, tahap 1 lulus nggak boleh pakai CFTI. Harus 2 tahap lulus baru pakai CFTI. Tahap 1 saya langsung lewat. Jadi sekali uji lewat. Nah, tahap 2 saya nggak lewat. Pencobaan pertama kali saya nggak lewat. Terus patah hati. Berbulan, adalah sekitar 2 bulan patah hati. Nggak sanggup ngajar, nggak sanggup baca buku teknikal. Baru ngelihat bukunya. Belum dibuka. Nggak sanggup taruh lagi. Itu saking patah hatinya ngelihat emailnya kan kalau level 2 itu kita tulis di kertas gini, kertasnya kirim ke Amerika, lalu kertasnya ini dinilai gitu sama penguji, kamu salahnya di mana? Salahnya di mana? Untuk ngelihat untuk ngelihat emailnya nggak kuat. Jadi saya tuh rontok, bener-bener rontok. Jadi waktu mau bangkit, belajar dulu, memberanikan diri dulu buka emailnya. Lalu baca ini, saya salahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi itu kayak orang lagi lagi dikasih masukan, kamu salah. Menyiapkan mental untuk baca itu. Habis itu, oke, saya belajar lagi, pakai strategi. Baru lulus level 2 di 2017 bulan. Saya ujian April. Dapat emailnya bulan Juni. Wah, keren nih, panutan banget ya teman-teman ya. Walaupun udah bertahun-tahun di pasar modal, pasar saham, tetap mau belajar, semangat. Nah, teman-teman, jangan sampai kalah yang masih newbie, jangan malas belajar gitu. Yang udah, Tante Linda aja masih semangatnya, udah terus-terusan nih buat belajar. Udah expert lah pokoknya. Dibanding kami maksudnya Tante Linda ya, yang lebih junior. Oke, Tante Linda. Ini emak-emak. Saya juga baru jadi emak-emak ini merasakan.
Satu pertanyaan terakhir karena nggak berasa banget kalau ngobrolin pasar tuh Udah. sejam cepet. Aduh mana nih kok nggak. Nah ini satu pertanyaan terakhir, cara mempelajari Mister Marketnya dimulai dari mana dulu Bu Linda? Oke, jadi pasti baca grafik dan suka bikin catatan gini. Saya dulu suka bikin, kalau market abis lebaran tuh sukanya apa sih? Kalau market abis suka nyatet gitu, abis tahun baru biasanya market suka begini, abis pemilihan presiden suka begini. Lama-lama itu kerekam. Tapi cara gampangnya melihat itu semua di mana di grafik, diliatin aja. Pas bulan-bulan ini gimana, pas bulan-bulan ini gimana, kayak gitu. Nah sekarang sejak tahun lalu saya tuh bikin diary. Jadi saya catetin si IHSG itu kelakuannya kayak gimana sih gitu. Nah itu saya bikin terus saya upload di Instagram Story. Jadi sebagai patokan saya sendiri. Kayak rapor sekolah anak-anak ya. Ini rapor IHSG. Iya. Iya, jadi IHSG lagi kenapa? Jadi kalau orang nanya, saya udah tahu IHSG lagi begini. Area-areanya begini sama begini. Jadi kayak nyatetin diary. Kita kan dulu diary perasaan. Ya kan perasaan kita. Begitu saya punya anak, saya punya diary anak. Sekarang saya saham. Saya catat diary saham. Si IHSG gimana gitu sih. Jadi wah, keren. Ini gitu aja. ilmu yang nggak ada di buku nih soal memperhatikan market, karena emang itu butuh dari kitanya sendiri yang mau apa enggak untuk memperhatikan. Ibaratnya market tuh ya mereka kayak punya karakter gitu ya masing-masing. Iya, betul. Apalagi IHSG kita yang masih notabene masih akan berkembang pesat ke depannya, itu masih akan banyak sekali karakter-karakter yang harus kita pelajarin dari pasar kita. Nah kemudian oh ya tadi ada yang nanya bukunya, tadi Tante Linda sempat menyebutkan yang John Morphy ya Tante Linda ya, Morphy. Tapi itu Inggris kalau nggak salah. Iya. Tapi nggak apa-apa, pakai Google Translate. Nah, Tante Linda, 5 menit terakhir biasanya aku selalu minta closing statement. Jangan apapun nih dari Tante Linda berdasarkan pengalaman dan segala macam wawasannya yang aku yakin banget udah internasional karena udah si FTA ini. Apa nih buat teman-teman ngerti saham di sini? Teman-teman tetap tenang sekarang. Badai pasti berlalu. Percayalah. Kita sudah sama-sama ngelewatin badai tahun lalu yang lebih luar biasa ya. Udah badai di IHSG, badai di kehidupan kita sendiri, pandemi. Pasti lewat gitu. Karena ini siklus, ya kan, ada turun, pasti ada naik. Terus satu lagi teman-teman, tetap semangat. Terus tetap upgrade diri. Karena kalau kita mau bertahan, kita yang harus ngisi diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya lagi nggak bisa positif, carilah lingkungan yang positif, teman-teman yang positif untuk bisa membantu api kita ini supaya nggak padam. Kalau nggak kuat dengerin grup, mungkin bisa di-mute dulu sampai psikologinya kuat. Sayangin diri kamu karena ini adalah modal utama kamu. Itu aja sih. Wah, keren nih wejangan akhirnya tuh teman-teman. Ya, tetap tenang, badai pasti berlalu. Ini yang ngomong bukan investor angkatan corona ya, yang udah dari tahun 2009. Jadi kita sebagai junior-junior mencobalah untuk mendengarkan apa yang sudah jadi pengalaman sebelum kita. Dan satu lagi tadi upgrade upgrade skill, upgrade terus untuk belajar, jangan berhenti. Dan jangan mager ya teman-teman. Nanti aku suruh baca highlight 1-13 aja kadang mager. Padahal kunci dari investor itu harus banyak membaca juga salah satunya. Betul banget. Oke. Tante Linda ini udah 1 jam, nggak berasa banget. Aku sekali lagi terima kasih banget buat Tante Linda udah meluangkan waktunya sharing-sharing di tengah-tengah mungkin ngurusin anak-anak yang lagi sekolah dari rumah, pasti pusing juga tuh mikirin school from home. Iya. Aku juga untung di rumah ya, mama trader jadi bebas lah, udah biasa.
apa. Buat teman-teman juga terima Betul-betul. kasih banyak udah join. Semoga bermanfaat pastinya apa yang udah dibagikan sama Tante Linda, ilmu dan pengalamannya selama di pasar saham. Nanti kita izin untuk save di IGTV ya Tante Linda ya, Siap, siap. biar bisa diulang-ulang dan dipelajarin lagi sama teman-teman lainnya. Oke, terima kasih Oke. Tante Linda. Stay safe di rumah, stay healthy juga. Salam buat keluarga, buat anak-anak juga ya Tante Linda. Oke, bye. Ya, bye.